Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mengganggu waktunya sebentar. Begini Bu, saya dapat tugas JGP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Iya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, silahkan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, tentu saja saya harus memahami konsep mengenai dilema etika dan juga rujukan. Menurut pemikiran saya, dilema etika itu berkait dengan pertentangan antara dua hal yang sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama positif. Lain halnya dengan rujukan moral. Barangkali ini melibatkan antara dua hal yang satu benar, satu kurang benar. Satu baik, satunya lagi mungkin kurang baik. Begitu Bu Rini. Oke. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya biasanya itu tidak serta-merta langsung memutuskan ketika ada hal yang harus dibenahi, ketika ada hal yang harus diatasi. Biasanya sih saya memang melakukan langkah-langkah yang saya mulai dari identifikasi hal-hal yang berkait dengan masalah itu. Kemudian langkah berikutnya setelah mengidentifikasi, saya mencari informasi atau data atau sumber-sumber yang bisa saya ambil sebagai bahan. Berikutnya saya analisis. Setelah menganalisis lebih-lebih dengan melibatkan berbagai pihak yang bisa membantu saya, barulah saya akan mengambil keputusan. Itu yang biasa saya lakukan. Ya, terima kasih. Yang ketiga, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi sudah saya uraikan sedikit ya mengenai langkah-langkah yang saya ambil sebelum saya mengambil keputusan atau mengambil suatu kebijakan. Tadi saya sampaikan mulai dari identifikasi masalah, kemudian mencari informasi, saya lanjutkan dengan analisis, kemudian mencari tambahan dari pihak-pihak yang berkaitan sehingga akhirnya insya Allah saya bisa memutuskan. Sebagai contoh begini gampangnya, ketika saya mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan siswa, dengan peserta didik, maka tentu saja saya akan melakukan identifikasi masalah terkait peristiwa itu atau masalah itu. Selanjutnya saya lanjutkan dengan langkah kedua, ketiga, dan langkah keempat yang melibatkan berbagai pihak. Saya mesti akan melibatkan teman saya sebagai wakil kepala sekolah. Tambah lagi barangkali urusan kesiswaan, ditambah dengan BK, tambah dengan wali kelas, atau pihak-pihak lain. Contohnya, kalau masalahnya sudah sampai berat, barangkali saya akan melibatkan pihak lain, contohnya BNN, kepolisian, puskesmas, begitu. Sehingga langkah atau kebijakan yang saya ambil, insya Allah menuju yang terbaik. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya pikir komunikasi yang melibatkan berbagai pihak
itu akan mendukung keberhasilan dalam mengambil kebijakan. Terima kasih. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bu Rini, kita tahu bersama bahwa yang hidup bersama dalam sebuah sekolah itu kan banyak orang, banyak pihak. Nah, ketika sebuah keputusan atau kebijakan dilakukan, saya yakin tidak semua orang akan puas. Tidak semua orang langsung bisa menerima. Inilah yang saya pikir sebagai tantangan. Bagaimana caranya bisa meningkatkan kepuasan atau keberterimaan dari banyak pihak. Walaupun tidak mungkin 100%. Barangkali bisa 1-2 orang kurang puas, 1-2 pihak kurang berterima. Nah, inilah yang menurut saya merupakan tantangan. Pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Munculnya sebuah masalah, saya pikir tidak direncanakan. Barangkali hampir banyak orang yang tidak mengharapkan hadirnya atau munculnya masalah kan. Maka ketika ada masalah muncul, saya akan berusaha menyelesaikannya sesuai kebutuhan. Mungkin insidental, jadi tidak saya rencanakan, akan muncul masalah, maka saya jadwalkan. Maka penyelesaian satu kasus barangkali tidak sama dengan kasus yang lainnya. Mungkin dalam pihak yang mengatasi, mungkin juga dalam waktu penyelesaian, waktu yang dibutuhkan antar satu masalah dengan masalah yang lain mungkin bisa berbeda karena mempertimbangkan tingkat berat ringannya suatu masalah. Barangkali masalah kecil bisa langsung diatasi segera, tetapi ketika membutuhkan banyak pihak yang terlibat, banyak hal yang harus dipertimbangkan, barangkali waktu yang dibutuhkan juga akan berbeda, bisa jadi lebih lama. Ya. Pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bu Rini, saya ini bisa dikatakan suka belajar. Rasa ingin tahu saya juga besar. Oleh karena itu, sebagai pembelajar dalam berbagai situasi, saya juga akan melakukan hal itu. Belajar dari banyak pihak, belajar dari berbagai sumber, belajar dari hal-hal yang saya temui, saya hadapi. Maka ketika memutuskan, saya pun belajar dari orang-orang yang saya anggap baik, yang saya anggap memiliki sisi-sisi positif, yang saya anggap hebat. Sisi-sisi baik beliau-beliau saya pakai, saya pedomani, saya contoh. Tapi ketika saya mengetahui, melihat, menemui hal-hal yang menurut saya kurang baik, tentu saja hal itu tidak akan saya tiru. Justru saya akan berusaha untuk membuat hal-hal yang tidak patut ditiru tadi saya lakukan kebalikannya, supaya bisa mendukung kita untuk bisa menjadi lebih baik. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, menurut saya sangat memandang penting komunikasi. Ketika
ketika kita mau berkomunikasi dengan berbagai pihak, insya Allah itu bisa makin memperlancar, makin mempercepat, makin membantu penyelesaian masalah yang ada. Oleh karena itu, mari kita berkomunikasi yang baik, mari kita berkomunikasi yang positif, berkomunikasi yang efektif juga, sehingga akan muncul rasa nyaman, rasa yang membahagiakan dan menyenangkan. Itu Mbak yang bisa saya jadikan sebagai suatu pembelajaran yang harus kita pegang. Terima kasih Bu Nini atas waktunya, dan saya mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya Ibu. Enggak apa-apa. Terima kasih, semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik dalam melakukan pengambilan keputusan. Iya, Apa saya yang juga. barusan ini sampaikan. Iya, saya juga mendukung, mendoakan, sekaligus berusaha membantu supaya Bu Rini makin banyak belajar, makin tumbuh dan berkembang menjadi calon pemimpin yang hebat. Semangat. Oke, sukses ya. Ya. Oke, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Pak San, Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Alhamdulillah baik. Waktu ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak San mengganggu waktunya. Iya. Begini Pak, saya ada tugas dari CPP untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Iya. terkait praktek pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya, monggo. Mudah-mudahan bisa apa yang diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya bisa apa yang diharapkan. Gitu. Monggo, silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sebetulnya gampang ya membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral, karena kedua-duanya memiliki perbedaan yang mencolok. Kalau rujukan moral kan menghadapi kasus yang betul-betul kontroversial, kontradiksi ya. Yang satu benar dan yang satu salah, dan penyelesaiannya gampang, jelas yang salah itu yang kita kalahkan gitu, dan yang benar yang kita menangkan atau yang kita ambil keputusan. Tapi kalau dilema etika itu kan kasus yang kedua-duanya benar, sehingga kita perlu penyelesaian yang lebih melalui proses yang mungkin agak panjang gitu. Jadi mudah untuk membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral itu. Karena kalau rujukan moral itu antara yang benar dan salah, kalau dilema etika itu kedua-duanya benar gitu. Itu boleh. Gimana? Nomor 2, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya dilema etika itu kan diawali dari pembicaraan di tingkat guru gitu ya, yang sama-sama ingin mengusulkan sesuatu yang sama-sama benar. Nah, kemudian dari beberapa pembicaraan guru itu nanti akan menuju ke misalkan unsur-unsur pembantu pimpinan gitu. Nah, ada dua kemungkinan biasanya masuk ke informasi ke kepala sekolah, ada yang melalui unsur-unsur pembantu pimpinan, misalkan dari Wakasek atau dari urusan kurikulum atau urusan yang lain, atau bisa juga kepala sekolah itu mendengar langsung gitu. Nah, ketika kita menghadapi itu, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi dulu. Permasalahannya termasuk permasalahan yang masuk unsur apa. Setelah mengidentifikasi, mengklasifikasikan, kalau kesiswaan berarti nanti yang saya mintai untuk pertimbangan atau untuk referensi adalah yang Wakasek kesiswaan. Kalau yang berkaitan dengan kurikulum berarti saya minta bantuan ke unsur pembantu
yang menangani kurikulum. Kalau humas berarti kehumasan, kalau TU berarti koordinator TU. Biasanya saya ketika sudah saya identifikasikan, sudah saya klasifikasikan, langkah berikutnya adalah saya memanggil unsur-unsur pembantu pimpinan dari Wakasek, entah itu kurikulum ataupun humas, tergantung kasus yang ada itu. Nah, disitulah saya akan meminta pertimbangan, saya akan membuat referensi untuk penanganan berikutnya. Kita akan memilih yang kira-kira bisa meminimalisir dampak negatif untuk sekolah dan bisa memaksimalkan dampak positif bagi sekolah. Kalau dalam agama mungkin ada yang berdampak untuk membawa manfaat, ada yang membawa mudarat, dan tentu saja yang kita pilih yang membawa manfaat. Jadi setelah kita mengumpulkan unsur pimpinan, kita membuat suatu referensi, baru kita panggil yang mengusulkan tadi, yang sama-sama mempunyai usulan yang dilema etika tadi. Itu yang biasa saya lakukan. Nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan yang pertanyaan kedua menyambung ketiga ya. Jadi setelah saya identifikasi, saya klarifikasi, kemudian saya memanggil Wakasek dan beberapa urusan yang menangani kasus itu. Artinya tadi setelah saya klasifikasi, oh ini berarti permasalahan siswa, berarti saya manggil urusan siswa. Oh ini masalah humas, berarti saya memanggil urusan humas. Oh ini masalah kurikulum, berarti kurikulum. Nah kemudian setelah itu kita membuat semacam rumusan untuk penyelesaian itu, untuk membuat suatu keputusan. Nah setelah tercapai kesepakatan atau keputusan itu, kita panggil yang bersangkutan yang memiliki usul tadi. Nah kemudian kita sampaikan gitu, bahwa ini keputusan dari kami adalah seperti ini. Setelah kita tadi mengidentifikasikan, kemudian mengklasifikasikan, terus kita mengkomunikasikan, menginformasikan ke orang-orang yang memiliki itu tadi, kasus-kasus yang membuat dilema etika tadi. Gitu. Nomor sekarang Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya merasa efektif dan terbantu dengan adanya unsur-unsur pimpinan, unsur-unsur kepala sekolah dari Wakasek sampai mungkin bendahara bos yang membantu memecahkan masalah itu. Kan beda kalau suatu keputusan diputuskan dengan satu orang, hanya satu kepala, yaitu seorang kepala sekolah, dengan kita mengambil keputusan orang banyak, itu kualitas dari keputusan itu lebih baik, lebih bisa membuat rasa keadilan gitu. Jadi yang membawa saya terbantu dan bisa membuat efektif dalam pengambilan keputusan adalah karena adanya unsur pimpinan tadi, unsur pembantu pimpinan, unsur misalkan Wakasek terutama itu yang sering saya ajak untuk bicara, kemudian urusan-urusan itu sangat banyak membantu dan bisa membuat keputusan jadi efektif gitu. Nomor 5 Bapak, Yeah. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yeah. Tantangan yang saya rasakan adalah ketika kita menghadapi hasil keputusan kita. Kadang hasil keputusan kita itu kan di satu sisi itu menyenangkan yang dimenangkan, dan di sisi lain mengecewakan yang tidak diambil keputusannya. Sehingga kita perlu kedua-duanya kita rangkul, kita beri semacam masukan supaya bisa menerima apa yang hasil keputusan. Dan biasanya kita menggunakan secara agama, artinya ketika keputusan itu kita ambil berarti tanggung jawab adalah pada si pengusul gitu. Jadi dia harus istighfar. Tapi ketika keputusan itu tidak kita ambil berarti udah lepas tanggung jawab itu. Baca alhamdulillah. Nah itu dengan seperti itu maka keputusan itu akan melegakan baik yang disetujui atau yang tidak disetujui. Jadi tantangan berat itu ketika kita menghadapi hasil keputusan kita sendiri. Ya, gitu. Nomor 6 Bapak, Yeah. apakah Bapak memiliki sebuah
tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal karena ini kasuistis ya, artinya begitu ada kasus baru kita buat penyelesaian. Dan jadwal seperti itu tidak ada, artinya tidak ada kita buat misalkan Januari untuk masalah kesiswaan, Februari untuk kurikulum, Maret untuk sarpas, itu tidak ada. Jadi ini jadwal untuk penyelesaian diselesaikan pada saat itu juga gitu. Jadi kita usahakan permasalahan itu tidak molor-molor, tidak berlarut-larut sehingga menyusahkan kita, dan kita akan energi kita jadi berkurang ketika masalah itu tidak cepat diselesaikan. Nah, kalau jadwal yang pasti ya kita insya Allah setiap bulan itu kita unsur pembantu kepala sekolah itu berkumpul dari Wakasek, kurikulum, kesiswaan, satpas, itu kita kumpul, kita membicarakan program yang terdahulu, mana-mana yang belum dilaksanakan atau yang mungkin sulit dilaksanakan, dan kita membicarakan program bulan depan itu apa, sehingga insya Allah tidak akan terlewatkan agenda atau schedule kita, itu seperti itu. Terima kasih Pak. Tujuh Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya unsur pembantu kepala sekolah itu dari Wakasek sampai ke Darebos, mungkin juga kalau perlu kita cleaning service kita aja bicara ketika kita ada permasalahan tentang sampah atau permasalahan tentang yang kaitan dengan sampah misalkan, terkadang seperti itu. Jadi unsur pembantu kepala sekolah itu yang membantu saya dan bisa membuat keputusan lebih efektif. Nomor 8 Bapak, terakhir, jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang jelas ya kita dengan semakin banyak masalah yang ada atau yang kita hadapi, dalam tanda kutip kita semakin dewasa. Misalkan dengan masa kerja kepala sekolah saya sudah 7 tahun ini kan berarti kan setiap tahun pasti menjumpai masalah-masalah yang mungkin sama dengan masalah sebelumnya atau mungkin masalah yang baru, dan dengan adanya kita menghadapi masalah ternyata kan ini masalah ini pernah terjadi di tahun kemarin, penyelesaian seperti ini, atau mungkin ada masalah baru, berarti kita dalam tanda kutip semakin dewasa. Ternyata jadi kepala sekolah seperti ini, terus siap untuk menghadapi masalah dan siap untuk menyelesaikannya gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya banyak belajar dari Pak Said tentang pengambilan keputusan dilema etika pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan panjenengan, dan saya berdoa mudah-mudahan panjenengan Bu Rini bisa sukses, bisa menjadi guru penggerak yang baik, dan nanti mudah-mudahan bisa menjadi kepala sekolah. Karena jangan hanya cukup menjadi guru penggerak, nanti juga ada finishingnya kan bisa juga jadi kepala sekolah atau jadi pengawas, atau mungkin tidak, kepala kita tidak menutup kemungkinan jadi guru penggerak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.